Innal Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma nafi'a. Allahumma firli faqihni fid din wa 'allimna at-ta'wil rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min dawatin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika bukan karena Allah, mustahil kita semua berada di sini di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita juga bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan juga kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir di halaqah tarbiyah muslimah yang insya Allah dibersamai oleh Ustazah kesayangan kita, Ustazah Lydia Rusli, yang saat ini sudah hadir, insya Allah menjadi majelis yang penuh berkah bermulazamah. Sholawat ring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang diutus untuk menurunkan syariat Islamnya kepada kita semua. Kita doakan semoga keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiut, tabiut, tabiin, dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah syikoh di jalan sunnah-sunnahnya, mendapat syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah, dan Allah ridho kita kelak bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai kelas kita. Izinkan Ana sebagai moderator seperti biasa untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Zoom dibuka oleh Umi Yuli, lalu moderator Ana menyapa para peserta di ruang Zoom, memulai kelas dengan mukadimah. Selanjutnya bergantian sesuai nomor yang telah disematkan oleh admin untuk tilawah dan baca terjemahnya masing-masing satu baris. Tidak perlu mengucapkan ta'awuz dan basmalah kecuali di awal surat. Insya Allah pagi ini kita mulai di surah Al-Baqarah ayat 154. Lalu selanjutnya setelah selesai pemaparan materi oleh Ustazah Lydia Rusli. Baik sebelumnya seperti biasa setelah tilawah kita memurojaah hafalan doa-doa kita, nanti insya Allah dibersamai oleh Ustazah. Lalu, setelah selesai pemaparan, ada sesi tanya jawab, silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau juga bisa menulis di room chat. Setelah selesai semua, kelas ditutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis, oleh moderator. Demikian susunan acara pada, pagi hari ini. Tafadholi awalan nomor satu kita langsung buka. Izin Ustazah untuk membacakan, surah Al-Baqarah oleh peserta pertama, surah Al-Baqarah ayat 154. Ana izin share screen ya Ummahat. Tafadholi Umi Yuli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un kurang tuh. Bal ahya'un walakin la tash'urun.
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Tafadholi Umi Yuli yang kedua ya. Umi Yuli juga namanya. Berurutan dua-duanya Yuli, Masya Ya, Allah. Masya Allah. Mulai ya. Ya, tafadholi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, selanjutnya Umi Eyang, baca Eyang. Yang Nani Hadiroh. Oke, skip dulu. Umi Wardah hadir, sudah selesai sholatnya. Ya, sudah, insya Allah. Masya Allah. Tafadhali, Ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan apa ini tulisannya? Antara mengerjakan sa'i antara mengerjakan keduanya. sa'i antara keduanya dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Sesungguhnya Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Oh, ini sinyalnya hilang. Maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Masya Allah. Sepertinya ini sinyalnya. Iya. Baik. Ya udah lanjut Umi Novidah, tafadholi. Baik. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana afwan saja. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya, afwan.
Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah orang yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Nah, selanjutnya Umi. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengerjakan perbaikan dan menjalankan iman. Mereka itulah yang aku terima taubatnya dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Allah. Mbak Doli, Umi Feki ya? Yang boleh sebelum yang berangkat. Oke, silakan Eyang, boleh. Umi Feki sebentar Eyang dulu ya. Tadi Baik. kelewat. 161 ya. 160. 161, 6, 161. Iya benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Tunggu. Dan mati dalam keadaan kafir. Mereka itu dapat Putus-putus ya suaranya ya, Eyang. Apa Ana yang sinyalnya? Eyang putus-putus ya suaranya ya? Iya, Eyang. Iya. Sama-sama Apa karena suaranya yang putus-putus ya. kayak ini pakai ini apa kuping? Oh, pakai earphone. Headset, ya, earphone. Iya. Tapi suaranya hilang-hilang yang Afwan. Nah, ini udah hilang benar suara. Hilang benar. Ya, baik. Lanjut Umi Feki Tafadoli 162. Baik Ustazah. Afwan izin off kamera Ustazah. Iya, bahasa Umi. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah. Baik, lanjut lagi ke atas yuk. Umi, Yuli. Udah ya? Ini ada yang mau baca lagi nggak? Itu Umi Ida belum, Umi Ida tadi belum dikasih nomor, soalnya tadi udah dikasih nomor dia. Apa coba ditanya? Iya, Umi Ida menyimak beliau. Oh, menyimak. Umi Rifda. Umi Rifda ya, Umi Umi Rifda. Rifda, mau baca Umi? Boleh, Ustazah. Ya, ayat 163. Iya, baik. Wa ilahukum ilahu wa ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Rohmu adalah Roh yang Maha Esa. Tidak ada Roh melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oh, Masya Allah. Ya, lanjut lagi ya. Tafadoli Umi Yuli. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri
allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was-sahabil musakharun baina was-sahabil bainas Khori, sama musakhori. astagfirullah was-sahabil bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ada yang mental-mental. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat besar azabnya, niscaya mereka menyesal. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Eyang lempar ya? Berarti selanjutnya Umi Wardah, tafadholi. Umi Wardah skip, nggak ada juga. Ada Ya. kok Umi Wardah. Ada, masih ketutup, maaf. Nah,
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Insyaallah. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Insyaallah. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Naam. Bu Peki. Bagus saja. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru, orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak terdengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Ya ayyuhalladzina amanu razaqnakum wasyukuru lillahi iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan kepadanya kami. Masya Allah. Ustazah, ini 2 putaran masih bisa waktunya atau gimana Ustazah? Ustazah Lydia? Masih di mute saja. Cukup ya kayaknya ya waktunya ya. Nah Ustazah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah sampai 172. Baik, selanjutnya barakallahu fikum jami'an. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Ustazah, sekarang sesi murojaah. Ya, baik. Dibuka dulu ya. Tafadhol saja. Ya. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah lukunna umahati filah jami'an. Alhamdulillah.
Ustazah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik ya, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyatal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang. Sehingga dengan izin Allah, pagi hari ini Allah kumpulkan kita bersama di taman-taman surga Allah di dunia ini. Semoga kelak Allah akan meridhoi kita, merahmati kita, menyayangi kita, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya kekal nan abadi. Salawat teriring salam, semoga tetap senantiasa, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosan kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam ini tersampaikan kepada keluarganya, pada istri-istrinya yang mulia, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat-umatnya yang tetap sabar dan istiqomah di atas jalan-jalan sunnah ini hingga ajal menjemputnya. Semoga kita yang hadir dan duduk di majelis ini termasuk dari umat-umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baiklah ummahat rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi kita di tarbiyah ini, kita murojaah sejenak doa-doa yaumiyah kita dan zikir pagi dan petang kita ya. Baik, silahkan nanti diingat-ingat urutannya ya. Yang pertama kita mulai dari zikir pagi dulu, dari yang pertama yang asbahna. Silahkan yang pertama ini siapa nih? Anak Ustazah. Ya, silahkan ya lanjut. Asbahna. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, ya ada Allahnya. Oh La ya. ilaha illallah. Asbahna wa asbahal mulku walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min azabi finnari wa azabil qabr. Ustazah. Iya, baik. Kemudian Ustazah? yang kedua, ya, lanjut.
Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Yang ketiga, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u bi ni'matika alayya abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa ant. Ya. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata karshik wa malaikataka jamil khalqik annaka antau la ilaha illa anta wa annamu abdu wa rasuluk. Iya, berapa kali itu? 4. Iya, ya. Ya, lanjut. Yang ada yang? Ya. Wardah ya. Oh ya, silakan Umi. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukur. Tafadhol. Lanjut. Apa doanya Afwan? Allahumma afini. Zikir pagi dan zikir pagi Umi, Allahumma afini fi badani. Ya. Ya, Allahumma afini. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi badani. Fi Fi sam'i. sam'i. Allahumma afini fi Basori. basori. La ilaha illa illa anta. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. minal kufri wal faqr. Wa a'udzubika Min azabil qabri. Min azabil qabri. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Nah, insyaallah. Lanjutnya. Nomor 8. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah. Lanjutnya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyati fid dunya wal akhirah. Fiat. Oh. Iya benar. Nah, lanjut Umi. Saya ya Ustazah? Benar. Oh, Umi ya. Feki benar. Iya benar. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya ya wa ahli wa mali. Allahumma stu'aurani aurati wa amin rawati wahfazni min baini yadayya wa min khalfihi wa ayyamini wa ansimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min. Enggak ada kanya wa a'udzu bi azamatika. Wa a'udzu bika an ughtala min Wa a'udzu bi azamatika. Oh, lain di buku. Wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Wa a'udzu bika an lain ya Ustazah. Apa Ustazah? Wa a'udzu bi azama. Wa a'udzu bi azama. Tika an uqtala min tahti. An uhtali ya, saya salin lagi ya Ustazah. Nah. Lanjut Ustazah. Nah, Umi Rifdah, tafadhol. Nomor 8. Allahumma alimal ghaibi wasyahada. Nah. Suaranya hilang, Apa yang hilang suaranya? Suka jadi. Umi Rifdah suaranya hilang, coba boleh ulang lagi. Min syarri nafsi
wa min syarri syaitani wasyirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Nah, balik lagi Au ajurrahu ila muslim. Umi Yuli. Baik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. 3 kali ya. Nah, Ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. 1 kali. Asbahna wa asbahamul qilal bil amin. Alamin. Asbahan rabbil nas'al. Aku jadi lupa ya Ustazah. Asbahna Asbahna wa wa asbahal asbahal mulki rabbil amin. mulku lillahi. Oh gila, Ustazah lupa. Bukunya juga kagak ada. Saya tuh Asbahna wa asbahal mulku rabbil amin. Nas'aluka hadal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Nah, Masya Allah. Lanjut. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yang mana sekarang amsaina sore ya itu. Ini la ilaha illallah wahdahu. Oh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, 10 kali. Ya, 10 kali. Lanjut. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Itu belum la ilaha illallah wahdahu la syarikalah belum? Ya itu tadi. Tadi udah. Oh iya ya udah ya. Afwan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah bihamdihinya tadi ya kelewat ya kalau saya sebenarnya. Iya, tadi kelewat langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu nomor 18 kalau yang di yang subhanallah wa bihamdi. Kecil 19, nomor 19. Sekarang 19. Umi, ulang lagi Umi yang tadi Umi nomor 9 itu 8 siapa? Subhanallah wa bihamdi. Umi Miftah, tafadholi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 3 kali. Iya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Astaghfirullahal azim. Ya, dilanjut Ustaz. Selanjutnya berarti. Wa tubu ilaihi. Umi Rifda. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. Ya, terakhir. Balik lagi ke Umi Yuli ya. Balik lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 1 kali ya? 3 kali kan ya? kalau sore ya? Itu kan Sore sore ya? itu sore ya? Oh, berarti Itu enggak ya? sore, iya. Enggak, berarti sekarang sholawat dulu. Allahumma sholli ya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Berapa kali? 10 ya, 10 kali. Baik. Kelas Ustazah. Ya, baik ya. Sekarang kita murojaah doa-doanya ya. Tadi zikir pagi dan petang.
Saya berharap zikir ini terus dibaca ya di setiap pagi dan petangnya. Kemudian yang pertama, urutan pertama doa iftitah yang sudah dihafal. Boleh Allahumma ba'id, boleh kabirau, boleh yang lain-lainnya, yang sahih. Silahkan urutan pertama siapa nih? Kembali tadi. Umi Yuli lagi. Yuli. Oh, Sekarang gantian lagi. Allahumma bait baini, lupa kalau nggak salah ya. Allahumma doa iftitah ya Ustazah. Ya, Yang doa iftitah. Allahumma bait baini wa bainal masyriq Allahumma Oh, iya, ba'id iya. baini Baina. Oh iya ya. bainal masyriqi wal maghribi. Ya. Allahumma khotoyaya Allahumma khotoyaya Allahumma bait baini minal masyriqi wal maghribi Allahumma khotoyaya kalau nggak salah nggak dibaca jadi lupa. Allahu Akbar kabiro aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya doa masuk dan keluar rumah. Doa masuk rumah. Ya, Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna summa liyusallim ala ahli. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya. Selanjutnya Yo Ustazah. doa masuk dan keluar masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Selanjutnya doa mau tidur dan bangun tidur. Mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu mau tidur. Kalau sudah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Baik, yang selanjutnya doa setelah berwudu. Yang Endro ada, yang Endro. Ada ya. Yang Endro ada, mau baca nggak yang? Oh, kalau nggak ada ya itu. Silakan Umi Wardah, Afwan. Ya, doa sesudah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh waj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma ja'alni minat Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Baik. Selanjutnya doa setelah azan. Baik saja. Allahumma rabbana hadhihi da'wati tamah. Allahumma rabbaha. Allahumma rabbaha hadhihi da'wati tamah. Wassolati tilqaimah. Itu saja. Ati Muhammadinil wasilata. Ati Muhammadanil. Ada nul waqayah. Oh ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athu maqamam mahdudal ladzi wa'atta innaka latuflihul mi'ad. Terakhir doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minaz sholihin. Baik. Ayat kursinya sudah hafal semua ya? Insyaallah. Insyaallah Ustazah. Baik,
Di sini waktu zuhur jam 12 kurang Seperempat. ya 15 Seperempat. ya. Jadi Ya, jadi sama, ini sama Ustazah. sama ya. Berarti kita lanjut langsung materi ya. Ya, Baik, Nah, baik kemudian Ustazah. nanti Ustazah. ini bulan Oktober masih ya. Nanti bulan Desember kita nanti tambah lagi hafalan doa-doanya insya Allah ya. Baik. Baik, Semoga sekarang Ustazah. kita masuk ke materi di halaman 50 ya. halaman iya Kak, Ustazah. ya Allah Gusti, ya Allah, ya Rabbi Gusti. Kenapa Umi? Ya, halaman 50 berteman dengan teman yang baik, betul? Betul Iya. Ustazah. Ya, ya, baik ya, baik ya. Baik, kita mulai ya. Ya, berteman dengan teman yang baik atau teman yang solih ya. Di dalam sebuah kitab ya diriwayatkan oleh para ulama, teman yang baik ini adalah karunia agung dari Allah Azza wa Jalla ya. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki baik, salah satunya Allah pertemukan dengan teman yang solih. Nah ini, maka kalau kita hari ini dengan izin Allah, Allah pertemukan kita dengan teman-teman yang baik, itu adalah buah karunia agung. Ya, karunia agung yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Ya, jadi teman yang baik itu adalah karunia agung yang Allah berikan kepada hamba pilihan. Jadi nggak dipilih, ya dipertemukan dengan teman yang buruk. Ya, kalau hari ini Allah pertemukan kita dengan teman yang baik, itu tandanya Allah berkehendak baik kepada hamba tersebut. Ya, silakan. Kalau hari ini, kalau dulu di masa muda kita bertemu punya teman ini, teman ini, teman ini, tapi di usia yang bukan lagi muda, Allah pertemukan kita dengan teman-teman solih, ini tandanya Allah menggiring kita kepada kebaikan. Allah telah mencurahkan rahmatnya. Dengan cara apa? Allah pertemukan kita dengan teman-teman yang baik. Maka teman yang baik itu, kata ulama, itu adalah rahmat dan karunia Allah bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, jadi orang yang nggak dipilih sama Allah nggak dipertemukan. Ya, seperti itu. Ini tentang teman yang baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya sahih ya, mutafakun alaih itu artinya diriwayatkan oleh dua perawi hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Ini ada di dalam kitab Bukhari ada, di dalam kitab Muslim ada. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Perumpamaan teman yang solih dan yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Ya, ini teman yang baik itu seperti orang yang membawa parfum dan seorang yang pandai besi. Pembawa minyak wangi mungkin akan menghadiahimu atau engkau membeli darinya. Ya. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, kata Rasulullah, seperti seorang pembawa minyak wangi atau parfum, mungkin akan menghadiahimu atau engkau bisa membeli darinya. Atau minimal yang ketiga ya, engkau dapat mencium aroma harum darinya. Kalau kita mempunyai teman yang salihah, ya. Pertama kata Rasulullah, boleh jadi kalau kita berteman dengan teman yang solih itu kita diberinya hadiah parfum. Ih, kok enak bener ya bau parfumnya? Apa mereknya ya? Parfum apa? Oh ini, ambillah, ini hadiah. Boleh jadi diberikan hadiah seperti itu, ya. Atau yang kedua, kita nggak diberinya parfum, karena boleh jadi parfumnya ditaruh di rumah, nggak dibawa dalam tasnya. Kita ketemu di suatu tempat. Kita tanya mereknya apa? Boleh jadi kita bisa membeli darinya atau membeli dari orang lain dengan merek yang sama, ya. Atau yang ketiga, ini tingkatan yang paling rendah berteman dengan teman yang solih itu ada engkau dapat mencium aroma harum darinya. Nah, ini ya. Kalau kita berteman dengan teman yang solih, maka kata Rasulullah SAW, ya, seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang tuh lihat dulu temannya. Dia berteman dengan siapa? Berteman dengan orang yang baik-baik pasti juga dicap menjadi orang yang baik. Itu teman si ini kan? Oh iya. Kalau teman yang buruk, orang yang buruk meninggalnya, oh itu teman si ini. Oh iya, ya. Artis temannya artis. Para perampok temannya para perampok, ya. Para penjudi temannya para penjudi. Para penipu bertemannya dengan para penipu. Ahlul Quran bertemu dengan ahlul Quran. Hati itu bagaikan eh, tentara Allah, ya. Jadi satu sama lain itu saling mencari. Dia nggak cocok, nggak ketemu.
Jangankan orang lain, satu ibu, satu bapak, hatinya berbeda. Ya mungkin bisa kita bayangkan sendiri ya, kita 5 bersaudara atau 6 bersaudara atau 3 bersaudara. Belum tentu tiga-tiganya hatinya sama, ketemu. Ya, tapi orang lain yang bukan ibu, yang bukan satu ibu, bukan satu bapak, nggak ada nasabnya, itu bisa melebihi mengalahkan saudara kandung, satu ibu, satu bapak. Kenapa? Karena Allah satukan mereka karena iman. Ini yang disebut dengan persaudaraan karena iman. Insya Allah lain waktu akan kita bahas macam-macam keluarga. Ya, jadi keluarga itu bermacam-macam. Ada keluarga yang bertemu di dunia, nggak ketemu di akhirat. Ada yang ketemu di dunia sampai di surganya. Ada yang nggak bertemu di dunia, tapi ketemu di dalam surganya, dan seterusnya. Insya Allah ya. Sekarang kita bahas dulu tentang teman. Jadi kata Rasulullah, perumpamaan teman yang solih dan yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi. Boleh jadi kita akan dihadiahi. Boleh jadi kita bisa membeli darinya. Atau yang terakhir, atau poin yang paling rendah, kita bisa mencium aroma harum darinya. Ya, berdekatan saja itu sudah membuat kita senang. Kenapa? Mencium aroma harumnya. Ya. Kemudian kalau kita berteman dengan teman yang buruk, teman yang nggak solih, ya, teman yang tidak sama jalan hidupnya, maka apa yang terjadi? Seperti seorang pandai besi, tukang las, ya, pandai besi. Kalau kita melihat tukang las itu dia menggunakan kacamata khusus, menggunakan sarung tangan khusus, ya. Kemudian apa? Apa yang terjadi apabila kita berteman dengan teman yang buruk? Mungkin ia akan membakar bajumu. Ya, baju kita bisa terbakar. Ya. Atau engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Kalau berteman dengan teman yang buruk. Itu opsinya cuma 2. Bajunya terbakar atau mendapatkan bau yang tak sedap. Baju terbakar artinya apa? Ini makna kiasan sebenarnya. Rasulullah menyebutkan ini makna kiasan. Ya, artinya apa? Kita terbakar dengan orang tersebut, larut dengan orang tersebut, atau sudah mendapatkan nama buruk dari teman tersebut. Itu orangnya buruk, oh itu temannya si ini. Wajar. Kenapa? Temannya buruk. Jadi sudah dicap orang dengan keburukan. Berbeda dengan teman yang baik tadi. Ya, ini hadisnya sahih. Ya. Kemudian karena seseorang juga akan terpengaruh dan berpengaruh. Ya, seseorang itu terpengaruh dan berpengaruh atas orang yang dia jadikan temannya, kawan, dan pendampingnya. Ini digarisbawahi di halaman 51. Karena seseorang juga akan terpengaruh dan berpengaruh atas orang yang dijadikan temannya, kawan, atau pendampingnya. Ya. Kita dapatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayyu khalil. Seseorang mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekatnya. Ini ya. Jadi kebaikan itu menular, umat sekalian ya. Kebaikan itu menular. Begitu juga dengan keburukan. Kalau keburukan mudah menular, maka kebaikan juga bisa menular. Ya, maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman dekatnya. Ya, teman dekat yang bisa mempengaruhi kita itu bisa teman, bisa kawan, dan pendamping hidup. Ya, dalam hal ini adalah suami. Suami itu bisa mempengaruhi istrinya, istri bisa mempengaruhi suaminya. Mana yang lebih dominan dalam hal berpengaruh atau terpengaruh? Maka seorang wanita yang solihah, ya wanita solihah, saya berbicara di konteks wanita solihah, dia harus mampu mewarnai orang lain dalam kebaikan, kapanpun dan dimanapun dia berada. Ini ciri khas wanita yang bertakwa kepada Allah. Ya, ciri khas wanita yang bertakwa kepada Allah adalah dia mampu mempengaruhi orang lain dalam kebaikan, kapanpun dan dimanapun dia berada. Ini wanita solihah. Tapi kalau dia masih terpengaruh, berarti dia masih terpengaruh oleh orang lain. Belum kuat
keimanannya, bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ya, maka kita tugas kita seumur hidup itu adalah ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah salah satunya itu adalah mampu mempengaruhi orang lain dalam kebaikan. Ya, ini ya, karena memang misi diutusnya para nabi dan rasul salah satunya itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut, ya, bertakwa kepada Allah, ya, menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ya, kalau orang yang masih mampu dipengaruhi dalam keburukan berarti dia masih dipengaruhi oleh para setan, masih digandrungi oleh setan. Tali imannya tidak kuat. Kemana dibawa ke timur, ikut ke timur, dibawa ke barat, ikut ke barat. Berarti tali keimanannya belum kuat. Maka luruskan kembali tauhidnya. Ya, seperti itu ya. Jadi seseorang mengikuti agama teman dekatnya. Maka kita lihat ibu-ibu sekalian, umat sekalian, tidak mengapa teman kita itu sedikit, tidak mengapa teman kita terbatas. Ya, asalkan teman yang mengingatkan kita kepada akhirat, teman yang mengingatkan kita kepada surga, ya, teman yang mengajak kita untuk berlelah di dunia ini untuk menggapai keridhaan Allah dan bersenang-senang kelak di akhirat. Jangan malah sebaliknya, mencari teman untuk bersenang-senang di muka bumi tapi untuk kesengsaraan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak mengapa teman kita sedikit tapi dalam kebenaran. Ya, seperti itu. Kemudian oleh karena itu wanita solihah adalah yang memilih teman yang ia ridhoi agamanya, akhlaknya, kepribadiannya, dan perilakunya. Nah, ini ya, ini lebih mengerucut lagi. Teman solihah, wanita solihah itu memilihnya kriterianya apa? Pertama, yang ia ridhoi agamanya, memegang agamanya, dinnya kuat, nggak mau digoyah. Ya, apapun taruhannya, tak kala datang sholat 5 waktu dia mau sholat. Nggak mau berteman, nggak mau ngobrol. Pokoknya yang pertama sholat. Ya, seperti itu. Akhlaknya baik, tutur katanya baik, ya. Pemaaf, ya. Pemaafnya tinggi, nggak suudzonan. Nah, kalau ada wanita yang masih suudzon ini berarti akhlaknya masih buruk, ya. Kalau masih suka suudzon dengan orang lain berarti akhlaknya masih buruk. Belum akhlakul karimah. Dengan suami suudzon, ya, dengan teman suudzon, dengan gurunya suudzon. Hilangkan semua itu. Itu karakter wanita solihah adalah akhlaknya baik. Ya. Datang terlambat. Oh, kok dia mustami'ah terus? Oh, boleh jadi dia sedang ada kegiatan. Hari ini mustami'ah, besok mustami'ah, besok lagi mustami'ah. Ya. Tapi kita tetap menghadirkan husnuzon. Sudah hadir pun itu sudah baik, walaupun dia tidak ikut tadrib, walaupun dia tidak ikut membaca Quran. Nah, maka yang pertama harus dihadirkan, Pak, husnuzon. Seperti itu ya. Oh, dia nggak hadir tiga kali berturut-turut. Oh, mungkin ada halangan syar'i. Oh, mungkin dia sakit. Mungkin keluarganya ada yang kurang sehat. Mungkin ada urusan yang harus dia kerjakan. Tetap menghadirkan husnuzon. Ini ciri wanita solihah. Ya, ini mohon maaf, ini biasanya ibu-ibu itu mudah sekali suudzon. Mudah sekali suudzon. Dikit-dikit suudzon. Kenapa? Suudzon itu bisikan setan. Suudzon itu bisikan setan. Ya, maka tepis semua bisikan setan itu. Ya, sebagaimana doa yang pernah Umi ajarkan, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika min Rabbi hati ayyahdurun. Ya, surat apa itu? ya. Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Ya. Jadi suudzon itu datang dari setan. Ya, kalau sudah mulai suudzon langsung banyak-banyak istighfar, langsung dibalik-balik. Oh enggak. Ya Allah, semoga dia dalam kondisi baik, semoga dia dalam penjagaanmu, semoga dia dan seterusnya. Ya, jadi menghadirkan husnudzon. Ya. Sekali lagi, suudzon itu datangnya dari setan. Iya. Jadi mulai hari ini jangan sering-sering apa? Suudzon. Awas kalau masih sering suudzon berarti masih dibisiki setan. Suami pulang terlambat. Jangan. Berarti masih suudzon. Masih dekat dengan setan.
Yang selanjutnya adalah karakteristik ya wanita solihah memilih teman itu adalah pertama yang ia ridhoi agamanya, kedua yang akhlaknya baik, akhlakul karimah ya, salah satunya tidak suzon. Yang selanjutnya kepribadian dan perilakunya ya, kepribadian itu baik, lurus, tulus ya, murni. Nah ini ya, kalau kepribadiannya baik, tulus dan murni ya, ini kepribadian wanita solihah. Ia tidak ingin berspekulasi dalam urusan agamanya. Ya. Ia tidak mengambil resiko mengenai akhlak dan kepribadian dengan menjadikan orang yang tidak ia ridhoi agama dan akhlaknya sebagai teman. Ya. Ini wanita solihah. Maka, wahai muslimah, hendaklah kalian bersahabat dengan wanita yang solihah. Ya, jadi teman itu harus pilih-pilih, Ibu sekalian. Ya, kenapa? Yang memasukkan kita ke dalam surga boleh jadi teman, yang mengeluarkan kita di dalam neraka juga boleh jadi teman. Ya, jadi teman itu harus selektif. Kalau nggak solihah, jangan ditemani. Boleh. Tapi kalau ada teman yang buruk, tapi kita punya misi. Misinya apa? Ingin merubah dia menjadi wanita solihah dengan izin Allah. Boleh. Ya, boleh seperti itu. Berteman dengan para pelacur, berteman dengan para penjudi, berteman dengan para pezina, berteman dengan para pemakan riba. Boleh, tapi dengan niatan ingin merubah mereka. Supaya mereka tinggalkan riba, supaya mereka tinggalkan perjudian, supaya mereka meninggalkan perzinaan dan seterusnya. Punya misi agar mereka berbuat kebaikan dan meninggalkan dosa dan maksiat. Boleh seperti itu. Kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, tinggalkan. Ya. Wanita solihah adalah yang berjalan bersamamu menuju Allah. Nah, ini ya. Jadi wanita solihah adalah yang berjalan menuju Allah. Wanita solihah adalah yang berjalan bersamamu menuju Allah. Yang menunjukkan kepadamu kebaikan. Memberikan nasihat kepadamu dan engkau bisa belajar kepadanya tentang kebaikan zikir dan tilawah Al-Quran. Ya, ini teman yang salihah. Ya. Ditambahkan dalilnya ada di surat An-Nahl ayat 30 sampai 32. Ya, tentang kriteria wanita yang salihah yang berjalan bersamamu menuju Allah, yang menunjukkan kepadamu kebaikan, memberikan nasihat kepadamu, dan engkau bisa belajar kepadanya tentang kebaikan zikir dan tilawah Al-Quran. Ya, ada di surat An-Nahl ayat 30 sampai 32. Ini kriteria teman yang salihah, ya. Adapun teman yang buruk, ya ini. Adapun teman yang buruk adalah salah seorang dari mereka tidak akan memberikan kepadamu selain keburukan. Ya, ciri teman yang buruk itu mereka itu pasti akan memberikan kepadamu. Nggak mungkin ada yang diberikan melainkan keburukan juga. Mengajakmu kepada semua bentuk kehinaan, menghalangimu dari semua keutamaan. Ya, ini teman yang buruk. Ya. Darinya engkau akan belajar bagaimana membuang-buang waktu. Ya. Darinya kita bisa belajar bagaimana mendengarkan dan menyaksikan kemungkaran serta tunduk dan taat kepada setan. Nah ini ya, ini teman yang buruk ini. Ya, teman yang buruk salah satu dari mereka tidak akan memberikan kepadamu selain keburukan. Ya, orang yang penipu mengajar kita nipu. Orang yang curang ajar kita curang. Pencuri ngajari nyuri temannya. Ya. Dan sebagainya. Korupsi, ngajari korupsi, diajak kerjasama, korupsi, hasilnya bagi dua. Nah, itu berarti teman yang buruk, mengajak pada keburukan. Ya. Pezina juga seperti itu, mengajak berzina. Ya. Pemakan riba juga seperti itu, mengajak pemakan riba. Ya, jadi orang yang buruk ngajaknya pasti menularkan keburukan. Belum lagi mengajarkan membuang waktu dengan percuma.
ngobrol ngalor ngidul dari pagi sampai sore, ya. Ini membuang-buang waktu, ya. Ini sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri. Nah, ini ya perkataan yang sangat indah ini. Waktu itu sudah pernah juga saya sampaikan ya, perkataan Imam Hasan Al-Basri. Apa perkataan Imam Hasan Al-Basri? Mungkin salah satu dari umahat masih ada catatannya. Apa perkataan Imam Hasan Al-Basri? Saudara-saudara kami dalam Islam lebih kami cintai daripada keluarga kami. Perkataan Imam Hasan Al-Basri. Saudara-saudara kami dalam Islam lebih kami cintai daripada keluarga kami. Ditanya sama muridnya, mengapa demikian wahai imam? Karena saudara-saudara kami dalam Islam mengingatkan kami akan akhirat. Sedangkan keluarga kami mengingatkan kami akan dunia. Nah, ini ya, bedanya seperti itu. Kita bisa bayangkan, tatkala kita kumpul keluarga. Ya, yang dibahas apa umat sekalian? Masalah akhirat, masalah tahsin, masalah apa? Masalah Dunia. dunia. Dunia ini udah pasti, ya. Kalau kumpul-kumpul keluarga itu nggak ada yang dibahas kalau nggak masalah dunia. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan seperti itu. Saudara-saudara kami dalam Islam lebih kami cintai daripada keluarga kami. Karena mereka, saudara kami dalam Islam, mengingatkan kami akan akhirat. Sedangkan keluarga kami mengingatkan kami akan dunia. Kalau kumpul keluarga, apa yang dilakukan? Makan-makan. Dikit-dikit makan-makan. Nah, ini contohnya. Ya, tapi kalau kita kumpul kajian, kumpul belajar tahsin, yang dipikir apa? Nggak ada yang dipikir masalah makanan. Ya, bagaimana caranya kita memperbaiki bacaan kita, bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ini kalau kita belajar Islam. Ya. Berapa banyak pemudi yang mengenal jalan setan lantaran teman yang jahat. Ya. Betapa banyak orang-orang yang baik keluaran dari pondok berteman dengan teman yang buruk, akhirnya ikut menjadi lebih parah, menjadi buruk. Ya. Tukang apa namanya itu pengajar Al-Quran, ya, berteman dengan orang yang buruk, akhirnya hilang, nggak mau lagi belajar mengajarkan Al-Quran. Ya, kenapa? Ikut dengan teman yang jahat. Ya, berapa banyak pemudi yang mengenal jalan setan lantaran teman yang jahat. Ya, maka tidak heran anak-anak keluaran dari pondok, ya, kalau tidak dibentengi, tidak dicarikan teman yang baik, ini terpengaruh oleh lingkungan. Ya, yang dilihat seperti itu. Ya, maka Ibu-ibu sekalian, ini tugas kita di akhir zaman ini semakin berat, mendidik para generasi kita ini menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah. Ini bukan perkara yang ringan. Maka jangan pernah bangga kita punya anak penghafal Quran. Oh, anak saya hafal Quran. Ya, tapi banyak juga yang pacaran. Akhirnya apa? Bacaan Al-Qur'annya hilang. Ya, kenapa? Karena lepas setelah keluar dari pondoknya, akhirnya tidak diamalkan. Ya, maka kita punya anak, ya ini terutama anak laki-laki atau perempuan ini hari ini sama. Ya, tantangan akhir zaman ini luar biasa. Maka beruntunglah bagi orang yang Allah karuniakan rahmat. Ya, Allah jaga generasi kita, Allah jaga kita di tengah-tengah generasi yang buruk hari ini, kita tetap akan ada orang-orang salih. Ya, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya bersabda, akan tetap ada orang yang memegang sunnahku bagaikan memegang bara api di tangan. Itu akan tetap ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, mereka memegang sunnah Rasulullah SAW, beriman, mengamali sunnah Rasulullah itu bagaikan memegang bara api. Ya, saking panasnya tetap digenggam, terbakar, dipegang, tangan terbakar, dilepaskan membakar orang lain. Ini konsekuensi hidup di akhir zaman. Maka jangan heran kalau di tengah keluarga kita dianggap orang yang asing, orang yang aneh, pakaiannya berubah, ya, nggak bersolek lagi, nggak menggunakan ini dan itu lagi, ya. Kemudian
perhiasan rumah tangga, pernak-pernik, sudah nggak selera lagi. Ini kenapa? Karena bawaan teman yang solih. Yang lebih dia perhatikan itu apa? Akhiratnya. Bagaimana dia beramal solih, bagaimana dia bersedekah, dan sebagainya. Sudah tidak memperhatikan urusan dunia terlalu dalam. Ya. Kemudian berapa banyak pula pemudi yang mengenal jalan Allah lantaran teman yang baik. Ya, ada juga para muslimah yang tadinya artis, yang kerja di bank, yang kerjanya buruk, ya, setelah bertemu, berkenalan dengan teman yang baik, akhirnya berubah menjadi teman yang baik. Masya Allah, ini karunia dari Allah. Ya, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita dapatkan teman yang baik, maka jangan dilepaskan tangan mereka. Ya, karena melalui tangan mereka lah boleh jadi Allah selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan, nanti seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Nanti orang-orang yang dulu pernah berteman dengan orang-orang yang baik, ya, mereka berteman, tapi tidak menemukan temannya di dalam surga. Ya, maka seluruh penghuni surga masuk ke surga, dia mencari temannya. Dia laporan kepada, ya Allah, dulu saya punya teman, ya Allah, namanya ini, ya Allah. Ya, tapi saya tidak menemukannya, ya Allah. Apa kata Allah? Wahai fulan, fulanah atau fulan, bin si fulan, binti si fulan, cari temanmu di dalam neraka. Yang mempunyai keimanan walaupun hanya 1 dinar. Dicari. Ya, ini perbedaannya, ya. Penghuni surga masuk ke dalam neraka, maka nerakanya menjadi dingin sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang dinyalakan, yang dibakar oleh Raja Namrud, ya. Maka apinya menjadi dingin. Allah berfirman pada api tersebut, wahai api, dinginlah engkau untuk Ibrahim. Maka apinya dingin. Terheranlah Raja Namrud, ya, kok dibakar masih hidup, ya. Seperti itulah penghuni surga masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena mencari temannya. Ya, cari temannya keliling-keliling. Ya, 7, 8 pintu neraka dicarinya nggak ketemu. Laporan lagi kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek, ya Allah. Saya cari di seluruh pintu neraka, saya tidak menemukan teman saya yang bernama ini, ya Allah. Apa kata Allah? Cari lagi temanmu yang mempunyai keimanan walaupun hanya setengah dinar. Mencari di dalam neraka yang kadarnya 1 dinar nggak ditemukan. Cari lagi dalam neraka yang kadarnya setengah dinar. Dicari. Setelah ketemu, ditarik oleh temannya, diajak dikeluarkan dari neraka. Ya. Yang mengeluarkan teman tersebut dari neraka siapa? Teman solihahnya dulu. Yang mungkin dia pernah baca Quran bareng, yang pernah belajar tahsin bareng, yang pernah ikut kajian bareng walaupun online misalnya, ya. Maka yang menyelamatkan itu teman solihahnya. Ya, seperti itu, ya. Maka kita luruskan niat kita berteman ini karena Allah, ya. Semoga Allah satukan kita dari dunia sampai di surganya. Jadi pertemanan kita ini bukan pertemanan yang sia-sia, ya. Pertemanan dari dunia sampai di surganya, insya Allah, ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, kalau bukan karena sholat malam di waktu sahur dan berteman dengan orang baik, ya, niscaya aku, ya, kalau bukan karena sholat malam di waktu sahur dan berteman dengan orang baik, aku memilih untuk tidak hidup di dunia ini. Bayangkan, ini Imam Asy-Syafi'i ini, ya. Kalau bukan karena sholat malam di waktu sahur dan berteman dengan teman yang baik, aku memilih untuk tidak hidup, mati aja di dunia. Bahasa lainnya, kalau nggak karena sholat malam dengan teman yang baik, pingin mati aja. Saking utamanya sholat malam, saking utamanya teman yang baik. Apa keutamaan sholat lain? Mengangkat derajat orang yang sholat tersebut. Diangkat terus derajatnya. Satu sujud orang yang sholat itu diangkat derajatnya, 1 derajat itu sama jarak antara langit dan bumi. Jadi kalau dia sholat 2 rakaat, berarti 4 kali sujud. 4 kali dinaikkan derajatnya, seperti 1 derajat itu seperti 4 kali jarak antara langit dan bumi.
Ya, maka Imam Asy-Syafi'i itu sampai mengatakan seperti itu. Andaikan bukan karena sholat malam di waktu sahur dan berteman dengan orang baik, aku memilih untuk tidak hidup di dunia ini. Ya, seperti itu. Sebagian ulama berkata, bertemanlah dengan orang baik yang engkau akan selamat darinya pada kondisi lahiriahmu. Pandangannya akan membantumu kepada kebaikan dan mengingatkan dirimu kepada Allah. Nah ini ya, berteman dengan orang yang baik itu, engkau akan selamat darinya dalam kondisi lahiriah dan ruhiyah. Kenapa? Pandangannya akan membantumu pada kebaikan. Diingatkan terus dalam kebaikan. Diingatkan terus. Ya. Dan mengingatkan dirimu kepada Allah. Ya, kalau udah lalai dikit, diingatkan. Lalai dikit, diingatkan. Ini teman yang salihah ini. Ya. Kemudian bagaimana perkataan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, jangan mengatakan sesuatu yang tidak penting bagimu dan jauhilah musuhmu. Ya, jangan mengatakan sesuatu yang tidak penting bagimu dan jauhilah musuhmu. Ya, ngomong yang nggak penting nggak usah, jauhi musuh. Siapa musuh kita? Setan. Setan dari jenis manusia dan setan dari jenis makhluk yang gaib. Kalau dari makhluk yang gaib ini mudah kita menepisnya. Yang paling berat ini adalah menjauhi setan dari jenis manusia. Waspadailah temanmu kecuali orang yang bisa memegang amanah. Ya, waspadai teman-teman itu harus waspada. Harus kita uji dulu. Ya, orang ciri-cirinya kecuali siapa? Orang yang mampu memegang amanah. Bahkan Allah menjanjikan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, orang yang berhak memasuki jannah firdausnya, salah satunya adalah orang yang amanah. Ya, orang yang amanah. Orang yang tidak amanah itu ciri-ciri orang munafik. Ya, dititipi amanah tapi tidak disampaikan. Berkhianat itu ciri-ciri orang munafik. Tidak ada orang yang bisa memegang amanah selain orang takut dan taat kepada Allah. Ya, nggak ada orang yang bisa memegang amanah itu. Maka amanah itu berat. Yang bisa memegang amanah adalah orang yang takut dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian jangan berjalan dengan orang jahat. Jangan berjalan dengan orang jahat sehingga ia akan mengajari kejahatannya kepadamu. Jalan dengan orang jahat. Bagaimana caranya menipu orang lain. Bagaimana caranya mencuri hak orang lain. Nah, ini kalau berjalan dengan orang jahat, maka tinggalkan orang jahat. Sehingga ia akan mengajar kita kejahatannya. Jangan memberitahunya rahasiamu. Ini ya. Teman yang solihah, jangan berteman dengan teman yang tidak solih. Kenapa? Jangan kasih tahu rahasia kita. Kenapa? Pasti akan dibocorkannya kepada orang lain. Ya. Jangan berjalan dengan orang jahat sehingga ia akan mengajari kejahatannya kepadamu. Jangan memberitahunya rahasiamu. Dan jangan mengajak musyawarah dalam urusanmu selain orang yang takut kepada Allah. Ya, jadi kalau kita musyawarah itu mau menyelesaikan sebuah permasalahan, lihat dulu siapa yang kita ajak ngomong. Baik itu saudara kandung. Kalau dia nggak amanah lisannya, nggak amanah, tinggalkan. Lebih baik menceritakan pada orang lain. Saudara kandung kalau nggak amanah, tinggalkan. Jangan disampaikan rahasianya. Dia menjadi bumerang untuk kita. Ya, maka jangan diceritakan rahasianya. Diceritakan kepada orang yang amanah. Ciri orang yang amanah apa? Takut kepada Allah. Kalau orang nggak takut kepada Allah, ya dengan manusia aja dia nggak takut. Nah ini seperti itu ya. Kalau orang udah nggak takut kepada Allah, dengan manusia, dengan hukum Allah pasti nggak takut. Ya. Maka kalau dia sudah takut kepada Allah, mau melakukan keburukan, ingat Allah. Allah ridho nggak ya? Allah marah nggak ya? Ya seperti itu. Saya mau begini, Allah ridho nggak? Dan seterusnya. Jadi yang menjadi bahan pertimbangannya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Mau bergerak sedikit, Allah ridho nggak? Seperti itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, bertemanlah dengan orang yang ketika engkau melihatnya,
menjadikan engkau ingat kepada Allah. Nah, ini ya. Jadi kalau mencari teman itu ciri-cirinya apa? Kita memilih teman yang kalau baru melihatnya itu kita langsung ingat kepada Allah. Ya, ingat maksudnya itu apa? Langsung kita tawadu, langsung kita takut kepada Allah. Ya Allah, dia baik sekali. Langsung mengembalikannya kepada Allah. Ini ciri teman yang baik. Berteman dengan orang yang ketika engkau melihatnya saja menjadi ingat kepada Allah. Ya, ini harganya mahal sekali ini teman yang seperti ini. Baru dilihat aja, Masya Allah, kapan saya bisa seperti dia? Baca Quran indah sekali, Masya Allah, kapan saya bisa baca Quran seperti dia? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan orang yang kata-katanya bisa meningkatkan amalanmu. Ya, dan orang yang kata-katanya bisa meningkatkan amalanmu serta orang yang amalannya mendorongmu untuk mencintai akhirat. Nah, seperti itu ya. Jadi dari omongannya aja itu kita teringat. Maka boleh jadi kita dulu atau pernah dinasihati orang lain, orangnya mungkin sudah nggak ada, atau orangnya sudah lama berpisah, atau orangnya jauh, tapi kata-katanya masih membekas dalam hati kita. Itu tanda-tanda apa? Orang tersebut mengingatkan kita akan kepada akhirat. Ya, kata-katanya itu berat sekali. Ya, mungkin sedikit kata-katanya, tapi kok menyentuh sekali. Ya, kok seperti kalau kalau pemain tinju itu kena hoknya, ya kena hoknya langsung menopang di tempat yang pas. Nah seperti itu. Ya kata-katanya itu ya. Padahal hanya sekedar kata-kata, tapi menyangkut di dalam benak hati kita. Kata-kata yang apa? Kata-kata yang baik, kata-kata nasihat, ya, bukan kata-kata yang buruk, ya. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Bertemanlah dengan orang yang ketika engkau melihatnya menjadikan engkau ingat kepada Allah dan orang-orang yang kata-katanya bisa mengingatkanmu, meningkatkan amalanmu serta orang yang amalannya mendorongmu untuk mencintai akhirat. Ya. Kemudian ditambahkan perkataan Abdullah ibnu Qadir. Ya, di dalam kitabnya nggak ada ya. Ditambahkan perkataan Abdullah ibnu Qadir. Apa perkataan Abdullah ibnu Qadir? Tidak tersisa kelezatan hidup kecuali 3 perkara. Ya. Tidak tersisa kelezatan hidup kecuali 3 perkara. Yang pertama, saya ulangi, menurut Abdullah ibnu Qadir. Menurut Abdullah ibnu Qadir, ditambahkan dalam catatannya ya, tidak tersisa kelezatan hidup kecuali 3 perkara. Afan Ustazah, ulang lagi saja. Ya, menurut Abdullah ibnu Qadir. Menurut Abdullah ibnu Qadir. Ya. Tidak tersisa kelezatan hidup kecuali 3 perkara. Tidak tersisa kelezatan hidup. Kecuali 3 perkara. Kecuali. Tidak tersisa kelezatan hidup kecuali 3 perkara. Yang pertama, nikmatnya qiyamul lail. Nikmatnya qiyamul lail. Ya. Kedua, indahnya teman yang solihah. Indahnya teman yang solihah. Iya. Yang ketiga, adanya istri yang solihah. Sempurna hidup kalau 3 ini ada. Nikmatnya qiyamul lail, indahnya teman yang solihah, solih kalau dia laki-laki, kalau perempuan solihah. Yang ketiga, adanya istri yang solihah. Kalau perempuan adanya suami yang solih. Nah, seperti itu ya. Adanya istri atau suami yang solih atau solihah. Ini kenikmatan hidup. Kelezatan hidup itu ada pada 3 ini. Nikmatnya qiyamul lail. Ya, maka umat sekalian perhatikan qiyamul lail kita itu. Salat itu, Bubu sekalian, itu ada rasanya, ada nikmatnya. Jangan hanya sekedar menggugurkan. Saya sudah sholat tahajud. Tidak. 2 rakaat nikmat
jauh lebih baik daripada 11 rakaat tapi tidak ada kenikmatan di dalamnya. Ya, Rasulullah pernah sholat 2 rakaat, sholat tahajudnya. Ya, tapi nikmatnya luar biasa. Ya, sampai kaki beliau tuh bengkak-bengkak. Ya, sehingga Ibunda Aisyah itu berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Mengapa engkau beribadah sampai kakimu bengkak?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, memang Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Aku orang yang maksum, tapi aku malu kepada Robku." Ya, aku malu kepada Robku. Ya, atas ibadahku yang belum sempurna. Ya, ini Rasulullah sampai seperti itu. Nggak kebayang dengan kita, ibu-ibu sekalian. Dosa kamu sudah diampuni, yang lalu dan yang akan datang. Wah, pasti santainya luar biasa. Ya, pasti santainya berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah semakin beliau mendapatkan kabar baik dari Allah, dosanya satu-satunya manusia yang maksum adalah Rasulullah. Beliau semakin takut kepada Allah. Makannya dipersedikit, bicaranya sedikit, baca Qur'annya diperbanyak, ibadahnya diperdalam. Ini Rasulullah. Kenapa? Beliau malu nanti bertemu dengan Robnya. Ibadah apa yang aku persembahkan pada Robku? Nah, ini Rasulullah. Jadi nikmatnya Qiyamul Lail. Ya, jadi Rasulullah sendiri pernah sholat tahajud hanya 2 rakaat dan diikuti oleh sahabatnya. Ya, sahabatnya ikut sholat bersama Rasulullah. Cuma 2 rakaat. Ini yang menjadi dalil kalau kita umatnya boleh sholat tahajud itu hanya 2 rakaat. Tapi, nah ini ada tapinya sedikit. Tapi Rasulullah sholat 2 rakaat itu dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Nggak bangun-bangun. 2 rakaat. Nah, kita 2 rakaatnya berapa menit? 10 menit? Nggak nyampe. 5 menit. Nah, ini Rasulullah 2 rakaat itu dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Surat apa yang dibaca? Di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah Rasulullah lanjutkan surat Al-Baqarah. Bayangkan Al-Baqarah 286. Setelah Al-Baqarah Rasulullah melanjutkan, para sahabat tersebut apa? Yang sholat di belakang Rasul. Dia berharap setelah surat Al-Baqarah ini Rasulullah mengangkat takbir, ruku. Ternyata tidak. Rasulullah lanjutkan membaca surat Ali Imran. Panjang lagi. Setelah selesai surah Ali Imran, sahabat yang sholat di belakang Rasulullah berharap agar Rasulullah selesai dan ruku. Ternyata Rasulullah melanjutkan surat An-Nisa, panjang lagi. Setelah selesai surah An-Nisa, sahabat tersebut masih berharap lagi agar Rasulullah mengangkat tangannya takbir Allahu Akbar untuk ruku. Ternyata Rasulullah lanjutkan membaca surah Al-Ma'idah, panjang lagi. Setelah selesai surah Al-Ma'idah dan seterusnya, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Yusuf, Hud, sampai setengah Al-Quran. Itu berapa rakaat? 1 rakaat. Rakaat kedua, lanjutkan sampai selesai sampai An-Nas. Jadi Rasulullah pernah sholat lail 2 rakaat, 1 Al-Quran, 30 juz. Ya, kita juga bisa ibu-ibu seperti itu. Ya, kita juga bisa. Tapi bedanya kalau kita itu apa? Rakaat pertama baca Al-Fatihah awal, Al-Baqarah awal. Ya. Kemudian Al-Baqarah akhir. Rakaat kedua terikul, terakhir sampai An-Nas. Jadi dari awal Al-Qur'an, pertengahan, akhir. Nah, kalau kita ya, diacak seperti itu. Kalau Rasulullah dirunut ya seperti itu. Kenapa? Rasulullah merasakan nikmatnya Qiyamul Lail. Berjumpa seolah-olah beliau melihat pada Robnya, padahal Robnya tidak terlihat. Nah, ini nikmatnya. Ya, maka orang-orang yang soleh itu ciri-ciri orang soleh adalah dia dekat dengan Qiyamul Lail. Ya, dekat, nggak bisa meninggalkan Qiyamul Lail. Andaikan ada sholat, kata Rasulullah, andaikan ada sholat wajib setelah sholat wajib itu adalah Qiyamul Lail, sholat tahajud. Maka orang-orang solih terdahulu sebelum kita, mereka tidak pernah meninggalkan sholat lail. Ya, tidak pernah. Bahkan seorang tabi'in yang bernama Imam
Ahmad bin Hambal, ya, Imam Abu Hanifah maksud saya, Imam Abu Hanifah itu beliau 80 tahun tidak pernah berwudu sholat subuh. Ya, Imam Abu Hanifah 80 tahun, ya, beliau tidak pernah berwudu dari ba'da Isya sampai sholat subuh. Lah ngapain? Karena dari Isya langsung menyambung sholat tahajud. Sampai kapan? Sampai subuh nggak tidur. Ini Imam Abu Hanifah. Coba kalau kita semalaman nggak tidur, 2 malam nggak tidur, tepar, darah tinggi, kolesterol naik. Nah ini kita, ya, Imam Abu Hanifah 80 tahun nggak pernah ngambil air wudhu mau sholat subuh. Ya, dari ba'da Isya terus berkarya, menulis, membaca Quran, sholat tahajud dan seterusnya. Subuh langsung berangkat ke masjid, ya, tanpa berwudhu. Ya, ini kenapa? Mereka sudah merasakan nikmatnya sholat lail. Ya, maka ciri orang solih dulu sampai hari kiamat mereka gemar sholat lail. Tidak pernah meninggalkan sholat lail. Minimal 2 rakaat. Tapi ingat ya, 2 rakaatnya berapa surat yang dibaca? 1 Al-Quran. 30 juz. Ini Rasulullah, ya. Tapi kalau kita minimal bacalah diawali dengan surat yang ringan-ringan. Ya, ini untuk memurojaah hafalan kita itu kita murojaah saat sholat lail. Kemudian yang kedua adalah indahnya teman yang solihah. Nah ini ya menurut Ibnu Qadir. Ya, tidak tersisa kelezatan hidup di dunia kecuali 3 hal. Nikmatnya qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu terasa indah sekali. Ya, membuat hati kita hidup. Maka introspeksi diri, Ibu-ibu sekalian. Kalau ada orang yang sholat tapi sekedar menggugurkan, ini ada sesuatu yang haram pada dirinya. Entah dari niatnya, entah dari amalannya, entah dari makanannya, entah dari minumannya. Sehingga apa? Terhalang dari menikmati qiyamul lail. Nikmatnya qiyamul lail. Nikmatnya salat lail. Itu. Ya, ada yang menghalangnya, menghalangi kenikmatan tersebut masuk ke dalam lubuk hatinya. Ya, boleh jadi makanannya, boleh jadi niatnya yang salah, boleh jadi pakaiannya kurang halal dan sebagainya dan sebagainya. Karena Allah tidak butuh dengan sesuatu yang haram dibawa sholat. Ya, maka Allah nggak mau dengar, boro-boro mau mengabulkan doa, didengar juga enggak. Ya. Kemudian yang kedua itu indahnya teman yang solihah. Ya, tadi kalau disebutkan teman yang solihah itu adalah apa? Nikmat dan karunia agung dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba pilihannya. Ya, kalau kita dikaruniai teman yang solihah, genggam erat-erat tangannya, jangan dilepaskan. Minta kepada Allah, ya Allah, jangan pisahkan kami dengan teman yang solih, apapun dan kapanpun kami berada. Itu doanya. Hijrah kemanapun kita hijrah, minta dipertemukan dengan siapa? Teman yang solihah. Ya, pergi lagi ke negara lain, minta ya Allah pertemukan kami dengan teman yang soleh, sehingga Allah giring orang-orang yang baik, orang-orang yang solihah untuk bertemu dengan kita. Nah ini kita mintakan pada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena teman yang solihah itu adalah karunia agung kepada hamba pilihannya. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut Abdullah Ibnu Qadir, adanya istri yang solihah, adanya suami yang solih, ya, adanya istri yang solihah atau suami yang solih, yang bisa mengantarkannya kepada kenikmatan hidup, kelezatan hidup, ya, hidup punya istri, hidup punya suami, tapi suami nggak solih, aduh ini ujian hidup, ya, tidak bisa merasakan kelezatan hidup, ya, maka antar suami dan istri ini diibaratkan seperti mata uang, ya, yang nggak laku kalau hanya ada sebelah, maka harus ada kiri dan kanan. Artinya apa? Saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Satu mulai melemah diingatkan, ya. Ibarat HP sudah mulai lowbat dicas lagi, ya. Satu mulai melemah, satu mengingatkan. Nah, maka di dalam beribadah, ya, ini indahnya ibadah itu seperti itu, ya. Maka suami istri itu
ibadah terpanjang sepanjang hidup adalah menikah, ya. Menikah itu ibadah terpanjang, ya. Maka karena ibadahnya panjang, ujiannya juga paling banyak. Ujian terpanjang semasa hidup itu adalah ujian pernikahan. Ibadah terpanjang sepanjang hidup itu adalah juga pernikahan. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu. Sifat orang yang layak dijadikan teman. Ya, sifat orang yang layak dijadikan teman. Seperti apa? Ya, kita lihat di halaman 54. Seperti apa sih orang yang layak dijadikan teman? Enggak semuanya orang tuh kita jadikan teman. Ya. Yang pertama, sifat orang yang layak dijadikan teman adalah berpegang teguh terhadap agama. Berpegang teguh terhadap agama, baik dalam perkataan, ya, teguh terhadap agamanya, teguh terhadap pakaiannya, istiqomah, baik dalam perkataan, perbuatan, lahir dan batin, akidah maupun perilaku. Nah, ini sifat orang yang layak dijadikan teman. Pertama apa? Berpegang teguh terhadap agama. Baik dalam perkataan, ngomongnya itu enak. Ngomongnya itu enak, lembut, santun, sopan, punya adab. Itu orang yang layak dijadikan teman. Ya. Kemudian perbuatan lahir dan batinnya itu baik. Akidah maupun perilakunya. Dalilnya ditambahkan di kitab ini. Surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Surat ke-18 ayat 28. Ya, di sini ada kata-kata wasbir. Wasbir nafsaka ma'al ladina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Kita lihat di sini apa kata Allah tentang sifat orang yang teguh terhadap agamanya, ya. Dan bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama siapa? Kalau ayat ini turun kepada Muhammad berarti itu juga berlaku untuk kita umatnya. Bersabarlah engkau wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang yang menyeru Robnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ya, biasanya orang tuh kalau udah matanya sudah larut dengan dunia, teman-teman solihnya ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena dia mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan kata Allah, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jangan diikutin. Orang hatinya udah dilalain sama Allah kok diikuti. Ya, ini kata Allah ini. Dan jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Sudah keterlaluan. Ya, ini dalil pertama ya. Jadi berpegang teguh terhadap agama, baik dalam perkataan, perbuatan, lahir dan batin, akidah maupun perilaku. Anjurannya untuk apa? Bersabar. Ya, bersama orang-orang yang menyeru Robnya di pagi hingga sore hari untuk mengharapkan keridhaan Allah. Sampai kapan sabarnya? Sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini ya. Sabar kita itu seperti itu. Sabar tanpa batas, maka pahalanya juga tak berbatas, ya, tak bertepi. Ini sifat orang yang layak dijadikan teman, ya, berpegang teguh terhadap agama, baik dalam perkataan, perbuatan lahir dan batin, akidah maupun perilaku. Ya, dalilnya di surat
Al-Kahfi ayat 28. Kemudian yang kedua, berakhlak baik. Nah, ini waktunya sudah mau habis ini ya. Berakhlak baik, tumbuh dari tempat yang baik dan manis tutur katanya. Ya. Sifat orang yang layak dijadikan teman, berakhlak baik, tumbuh dari tempat yang baik dan manis tutur katanya. Ya. Ya. Akhlak yang baik ya. Ini akhlak yang baik ya. Jadi Rasulullah menyebutkan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang berakhlak baik. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya nggak baik, ini ciri-ciri penghuni neraka. Akhlaknya buruk. Ya, ini ciri-ciri penghuni neraka. Karena semua sifat keburukan itu berasal sumbernya adalah neraka. Sumber kebaikan itu adalah surga. Ya. Ciri sifat orang yang layak dijadikan teman adalah berakhlak baik, tumbuh dari tempat yang baik. Apa maksudnya ini? Tumbuh dari tempat yang tumbuh lahir dari orang-orang yang baik. Ibu bapaknya baik, ya. Kakeknya juga mungkin dulu solid, ya. Maka tumbuh dari tempat yang baik, ya. Keturunan orang-orang baik, ya. Nasabnya baik, gitu ya. Berakhlak baik, tumbuh dari tempat yang baik, manis tutur katanya, ya. Jadi kalau ngomong tuh enak didengar, ya. Ada orang ngomong itu kalau ngomong itu eh, sampai pedasnya itu kayak cabai rawit, ya. Ngomong itu nggak enak sekali didengar, ya. Menyakitkan, ya. Sakit sekali kalau ngomong tuh, ya. Kalau ketemu sekali masih ingat, ketemu sekali masih ingat apa kata-katanya yang menyakitkan. Ini hati-hati ini. Bukan orang tersebut tidak layak dijadikan teman. Adakah orang yang kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu. Ngomong itu asal keluar, asbun, asal bunyi, ya. Nggak memikirkan orang itu sakit hati atau tidak, ya. Nggak memikirkan apakah orang itu nanti eh, apa namanya itu kecewa atau tidak. Yang penting dia ngomong. Nah, ini hati-hati. Orang kayak gitu tuh nggak layak dijadikan teman. Jauhi, ya. Harus ditarbiyahi kembali lisannya, ya. Harus dicek kembali, ya. Kenapa? Kalau di hadapan kita saja berkatanya seperti itu, bagaimana kalau jauh dari kita, ya. Ini orang yang layak Sudah dijadikan zuhur. teman itu adalah manis tutur katanya. Ngomong itu enak loh. Kalau ngomong itu enak gitu. Nah, itu orang yang layak dijadikan teman. Baik umat kalian, ini mungkin baru di poin yang kedua ya, sifat orang yang layak dijadikan teman, ya. Eh, Sudah Mungkin itu zuhur, saja dari Ustazah. kita ya pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Kalau ada kebenaran, kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kekurangan, itu sungguh datang dari saya pribadi karena banyaknya dosa dan maksiat yang saya lakukan. Ya, semoga Allah senantiasa menggandeng tangan kita kepada orang-orang yang solih, teman-teman yang baik dari dunia sampai di surganya. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuh. Ustazah memang karena sekarang zuhurnya mundur sekali ya Ustazah, maju sekali ya Iya, jadinya iya, betul jam sekali, iya. 11.40 sudah azan. Iya, Jadi ini benar. disudahi saja Ustazah atau mau nanti gimana Ustazah? Iya, disudahi. Karena Mbak Sudahi. zuhur saya ada kelas lagi. Oh siap Ustazah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakillahu khair Ustazah atas materi yang dipaparkan pada siang pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan juga menjadi bekal untuk kita ya untuk apa ya menjalani hari-hari kita supaya, ilmu yang sudah Ustazah sampaikan bisa kami amalkan dan juga menjadi amal jariah untuk Ustazah. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik Ustazah. Untuk para, ummahati fillah semua yang sudah hadir, Masya Allah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Ana selaku moderator mohon ampun kepada Allah dan juga mohon dimaafkan atas segala kesalahan selama bersamai antina semua. Kita tutup halaqah pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah wa doa kaftul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha wa la illallah ilaha wa illa astaghfiruka wa anta atubu astaghfiruka wa ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan saja, Ustazah. Waalaikumsalam. Ya,